Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku. Setelah tadi kita mendengarkan tausiah dari Ustadz Fikri Haikal, bagaimana hakikat rizki dan bagaimana Allah telah menetapkan dan mengatur rizki di semua hambanya. Namun perlu diketahui bahwa ada perintah ikhtiar di sana, meskipun Allah telah menetapkan rizki di setiap hambanya. Nah, insya Allah ini akan disampaikan oleh Ustadz Arifin Nugroho bagaimana perintah ikhtiar agar rizki tidak tertukar. Selamat mengikuti, silakan Ustadz Arifin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ya maba'at rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wasabilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita sama-sama muliakan kiai kita, Kiai Haji Fikri Haikal. Jazakumullahu khairan yang sudah memberikan ilmu kepada kita berkaitan dengan hakikat rezeki. Dan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, insya Allah di segmen ini kita bahas tentang apakah rezeki itu tertukar atau tidak. Kalau ada pertanyaannya Bapak Ibu, termasuk hadirin yang di rumah juga ya. Kira-kira kalau ada pertanyaan kira-kira rezeki kita itu tertukar tidak? Tertukar tidak? Tertukar atau tidak? Yang merasa rezekinya tertukar angkat tangan. Kayaknya saya harusnya jadi konglomerat Ustadz, angkat tangan. Hah? Enggak, alhamdulillah. Ya. Rezekinya Kiai Fikri jadi kiai, rezekinya jamaah jadi murid. Tertukar tidak? Tuh, kan sadar kan? Kalau seandainya sekarang saya pilih salah satu untuk maju dipaksa untuk menyampaikan materi, ada yang mau? Tidak ada yang mau. Itu rezeki tidak tertukar. Karena terus terang tadi yang disampaikan itu benar. Ini kadang-kadang hidup kita ini banyak bimbang ragunya, banyak kecewa sedihnya, merasa seolah rezeki tertukar. Macam-macam lah, ada yang udah mati-matian kerja, ya Allah, cuman buat bayar cicilan aja susah. Ada yang punya cicilan? Kalau dari wajahnya bukan wajah cicilan ini ya. Tuh, ya. Tapi ada orang yang cuman pagi-pagi, ya Allah, cuma habis dari masjid pulang ke rumah minum kopi udah ada yang nganterin duit. Ya, tuh. Ya. Belum selesai ngapa-ngapain tiba-tiba duha udah ada lagi rezeki. Kita yang udah buka toko nggak datang-datang. Ada kadang-kadang orang yang lebih giat juga sama rezeki pas-pasan. Bahkan yang lebih parah ada orang yang seolah dia itu sudah bagus ibadahnya, rezekinya seret. Pernah lihat begitu nggak? Orang udah bagus banget ibadahnya, rezeki dunianya seret. Pernah lihat begitu? Ada orang yang ibadahnya angot-angotan Senin Kemis, Allah kasih rezeki dunianya banyak. Pernah lihat begitu? Pilih yang mana? Pilih yang mana? Pilih yang ibadahnya bagus, rezekinya memang pinter. Itu kadang-kadang kita melihatnya begitu. Alhamdulillah kita udah dipahamkan tentang hakikat rezeki. Namanya rezeki bukan hanya sekedar apa yang sifatnya materi. Dan rezeki tidak mungkin tertukar. Kalau tertukar hancur dunia. Saya tanya Bapak Ibu, pernah lihat harimau? Pernah lihat harimau? Harimau itu makanannya daging mentah apa yang sudah dimasak jadi rendang. Daging mentah apa yang sudah dimasak jadi rendang? Daging mentah. Kalau Bapak Ibu sudah dibikin rendang. Makanya kita nggak rebutan sama harimau, sama macan. Itu salah satu indikasi alam yang menunjukkan bahwa semua sudah ditakar rezekinya. Dari yang kecil tuh. Apa tuh namanya tuh? Tikus dimakan sama ular. Ular dimakan sama siapa? Burung elang. Burung elang mati dimakan sama? Hah? Sama siapa? Tahu. Sampai yang akhir yang paling tinggi itu. Semuanya ada namanya
rantai makanan. Rezeki nggak tertukar, nggak pernah ada sekali-kali harimau coba-coba. Enak nggak kira-kira ya? Makan rumput kayak sapi, nggak ada. Itulah dia yang disebut rezeki tidak tertukar. Tetapi jangan lupa, bukan berarti kalau sudah direjekikan. Kita itu sudah dikasih rezekinya 50.000 tahun sebelum penciptaan bumi ini. 50.000 tahun sudah ditentukan rezekinya. Fulan. Berarti kita tinggal menjalankan. Tetapi ada ketika mendengar kalimat itu, idzan natakil. Kalau begitu kita sudah selesai saja ya Rasulullah. Tidak perlu kita keluar untuk bekerja. Tapi Nabi SAW mengatakan bukan begitu. Kullun muyassarun ala ma khuliqalah. Segala sesuatu itu akan dimudahkan dari apa usaha seseorang. Jadi bukan berarti ketika orang udah ditentukan rezekinya udah santai aja dah. Rezeki nggak tertukar. Kalau memang rezeki datang betul, tetapi harus ada ikhtiar. Ada kisah ketika dalam riwayat menyebutkan ini kisah antara sang guru dengan murid. Antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i rahimahumallah. Imam Malik kala itu sedang menjelaskan tentang hadis bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan rezeki itu seperti burung. Lau tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkulih, kata Nabi. Kalau kalian itu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum kama turzaqut tayr. Kamu akan diberikan rezeki seperti diberikan rezekinya burung. Gimana itu burung? Taghdu himasa wa taruhu bitana. Pergi nih burung dari sangkarnya pagi, lapar, enggak ada isi di perut, pulang dalam kondisi apa? Ada isi. Imam Syafi'i kala itu menyampaikan, tapi guru harus ada tawakal, harus ada ikhtiarnya, bukan hanya sekedar tawakal. Imam Malik mengatakan, bisa ada ikhtiar, bisa tidak ada ikhtiar, yang penting tawakal. Singkat cerita, Imam Syafi'i kala itu keluar ingin membuktikan pendapat dari pribadinya beliau kepada sang guru. Lagi lewat di satu perkebunan anggur, ketika dilihat, wah ada orang sedang manen anggur, maka beliau ikut manen anggur itu. Selesai manen anggur dapat beberapa anggur. Ketika dapat beberapa anggur, beliau merasa, ini nanti akan menjadi bukti di hadapan guru saya. Dibawa ke hadapan sang guru, lalu disampaikan, inilah dia guru, makna dari tawakal yang disertai ikhtiar. Kalau saya nggak keluar, maka saya nggak dapat anggur ini. Kata Imam Malik kala itu, alhamdulillah, hari ini saya ngajar. Habis ngajar udara rasa panas banget, dalam hati terbetik. Apa dia? Enak banget kalau ada yang nganter anggur untuk dinikmati. Murid saya yang baik ini datang bawa anggur seger dimakan siang. Akhirnya ini memberikan pelajaran buat kita. Memang terkadang rezeki begitu. Ada yang rezeki itu kadang-kadang kita duduk kita dapat. Tapi bukan berarti Imam Malik tidak berusaha. Tidak, Imam Malik sudah berusaha. Apa usahanya hari itu? Ngajar. Ngajar. Dengan ngajarnya Allah bukakan rezeki. Mungkin apa yang terbetik di hatinya itu Allah kabulkan dengan perantara muridnya. Maka sekarang ketika kita melihat juga seperti itu. Insya Allah namanya rezeki, bukan insya Allah, pasti tidak akan tertukar. Antara satu yang lain punya rezeki masing-masing. Dan rezeki itu adalah yang terbaik untuk dirinya. Maka prinsipnya jangan pernah iri dengki dengan apa yang dipunyain orang. Kadang-kadang membuat orang itu akidahnya rusak sehingga merasa rezeki tertukar karena itu tadi ngeliat-ngeliat punya orang. Kayaknya saya yang capek, kenapa dia yang dapat? Begitu. Bismillah, karena kalau tadi ditanya tidak ada rezeki yang tertukar, maka insya Allah semua yang hadir di sini termasuk orang-orang yang qanaah. Menerima apa yang sudah Allah takdirkan setelah ikhtiar maksimal. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz Arifin Nugroho yang Masya Allah materi yang sangat luar biasa sekali. Jangan iri hati, ini suatu quotes yang sangat menarik. Nah ini mungkin masih ada di ganjalan hati kita yang kita akan perdalam di sesi tanya jawab. Sebuah analogi yang sangat luar biasa sekali apa yang digambarkan oleh guru kita tadi. Apabila hidup kita dibalik dengan hewan, mungkin kita tidak siap. Nah inilah gambaran betapa rizki ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sedemikian rupa. Dan kita yakini bahwa rizki tidak akan tertukar. Nah, di sesi berikut pemirsa, saya persilahkan para jamaah untuk
bertanya kepada guru-guru kita dengan tema yang sangat menarik sekali ini, yaitu jangan khawatir, rezeki tidak akan tertukar. Bersama kami di Damai Indonesiaku sesaat lagi.